Segala perkara dapat ku tahu dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pembenarku. Segala perkara dapat ku tahu dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tahu dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, pembenar. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saat kita datang dengan kesungguhan hati, kerinduan hati kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir. Tuhan melawat kita umatnya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kau satu-satunya pribadi yang tidak tergantikan bagi kami Tuhan. Karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Pagi hari ini biarlah melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau menjamah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang pengharapan, ada pengharapan yang baru dari Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Mari bersama-sama kita puji. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku, menjagaku. Satu kali lagi katakan, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, oh Bapakku, setia
berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, oh Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Oh, engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Angkat tangan kita bersama, katakan, engkaulah Allahku, oh Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu. Oh, engkaulah Allahku, oh Bapakku, kau setia dalam setiap waktu. Katakan, ku rindu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Mari sembah Dia bagi hari ini. Masyaralamu, haleluya. Oh, engkaulah Allahku, kau Bapakku, kina masyaralamu. Kami sembah, kina masyaralamu. Haleluya, kita masyaralamu. Yesus, kita masyaralamu. Kinarala basyata karala barala barala. Inarala basyata karala barala 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 barala. Inarala basyata karala barala 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 barala. Kau satu-satunya yang tidak tergantikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami sadar betul pagi hari ini, tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini, kami rindu, kami alami perjumpaan kami pribadi dengan Engkau. Kami mengalami perjumpaan kami dengan Engkau, Tuhan, pagi hari ini. Kina masyata karala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku sejenak bersama dengan kami bukalah kedua tangan kita pagi hari ini. Kina rala basyata karala barala. Bebaskan dirimu, sembah Dia pagi hari ini. Katakan, Yesus, Engkau satu-satunya yang kami rindukan. Yesus, Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan pagi hari ini. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Oh, Engkaulah sumber pengharapan buat kami, Tuhan. Engkau yang memimpin setiap hidup kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Yesus, pagi hari ini kami sembah, kami puji nama-Mu. Haleluya.
sembah Dia. Kinama syaralamu, haleluya. Kinama syaralamu, kinarala barala 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 barala. Inarala pasyata karala 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 barala. Engkau sungguh berarti buat setiap kami Tuhan. Kau berharga. Satu-satunya pribadi yang kami kasih, kami andalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kaulah hasrat kami, Kaulah dambaan jiwa kami. Pribadi yang paling kami cari pagi hari ini Tuhan. Hati kami, mata kami tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Dunia tak dapat. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Katakan lagi Bapak Ibu. Yesus, Engkaulah dunia tak dapat. Benar Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Satu kali lagi katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat yang menggantikanmu, kemuliaanmu, kemuliaanmu. oh tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Ya Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat, menggantikan tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. kemuliaanmu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu, oh tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Kau begitu berharga, oh tak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Ya, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat Menggantikanmu. ya Tuhan. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semak. Satu kali lagi Bapak Ibu. Yesus Engkaulah permata hati kami. Tidak ada satupun Tuhan. Kemuliaanmu Tercurah bagiku. menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin, katakan jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Oh jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari yang mengasihi Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terus jangan berhenti Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia. Hina mata kaya rala basyata karala barala 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 basik ya rala rala. Hina mata kaya rala basyata karala barala 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 rala basik ya rala rala rala. Ura basyata karala barala barala basik ya rala barala 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 barala. Kiri ya rala basik ya rala 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 barala 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 basik ya rala 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 barala 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 barala.
Nikmati, nikmati. Inamasyata karala barala barala. Inamasyata karala barala barala barala. Shikiriara la barala basikiara la barala barala. Nikmati, nikmati. Oh rabasyata karala barala basikiara la barala. Oh rabasyata karala barala barala basikiara. Begitu indah hadirat-Mu Tuhan. Hinamasyata karala barala barala. Hinamasyata karala barala basikiara. Oh rabatakaya ralabasyata karala. Kaulah kekasih hati kami. Oh namasyata karala barala 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 basikiara la barala. Hinamasyata karala barala basikiara. Hiniara basikiara. Oleh apapun di hidupku, hanya Engkau Tuhan. Oh namasyata karala barala barala. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau. Ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ajar kami untuk mendahulukan Engkau di atas setiap aspek kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Siapa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu saudaraku. Kembali angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Dia satu pribadi yang paling berharga. Yesus Engkaulah permata hatiku. Katakan dunia tak dapat. Kemuliaan-Mu, ada kemuliaan Tuhan menjadikanku indah dan semakin lagi Bapak Ibu. Yesus Engkaulah dunia tak dapat. Benar Tuhan. Kemuliaan-Mu menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, Yesus, Yesus Engkaulah permata
pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Semuanya Engkau tambahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bersuka cita bernyanyi bagi Dia. Sama-sama nyanyikan. Angkat suaramu, muliakanlah Dia. Bersuka cita di dalam namanya. Bersama nyanyikan sorak haleluya. Pujilah Dia Raja segala. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, muliakanlah Dia. Bersuka cita di dalam namanya. Bersama nyanyikan sorak haleluya. Pujilah Dia Raja. Sama-sama lambaikan tangan kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata ganti dan bersorak. Bersoraklah, hey. Oh, lagi katakan angkatlah. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia. Bersuka cita di dalam. Bersama nyanyikan sorak haleluya. Pujilah Dia Raja. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Soraklah bagi Tuhan. Kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata ganti. Bersoraklah, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata ganti dengan sukacita. Bersoraklah, hey. Pagi hari ini kita semua percaya Tuhan sudah menghapuskan setiap air mata. Digantikan dengan sukacita tari-tarian Bapak Ibu saudaraku. Bahkan kemenangan Dia berikan bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi. Katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata. Katakan lagi bersorak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kemenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya. Hapus air mata ganti dengan bersoraklah, hey. Katakan haleluya. Katakan terpujilah Bapak Ibu. Terpujilah, panggil namanya Yesus Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya, hey. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Amin. Sungguh Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Oleh karena itu kita rindu memberikan yang terbaik. Yang sepakat katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersama bernyanyi Bapak Ibu saudaraku. Kita muliakan Tuhan kita. Kita agungkan namanya.
kuatin, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah, angkatlah, puji Dia. Kau bebanmu, tak perlu kau khawatir, sungguh Dia sanggup. Kami menari, bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sungguh kasih-Nya besar buat setiap kita. Sungguh kasih-Nya terus dinyatakan Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan, Dia kuat. Bersoraklah karena kasih-Nya. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, Dia kuat. Bersoraklah, telah datang. Satu kali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Kami bersorak bagi-Mu, karena kasih-Nya telah datang. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh, nyanyi. Nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah capek memuji Tuhan? Belum ya? Saya mau dengar suaranya belum gitu. Yang belum katakan yes. Yang belum katakan yes 2 kali. Yes, yes. Sorak-sorai jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kami tak mau berhenti memuji-muji Engkau Tuhan. Engkau yang termulia. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Katakan, kami beri puji. Boleh kita lambaikan tangan kita bersama-sama? Kalau tadi 1, sekarang 2. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Semua bersuka cita, amin. Katakan, mari bersuka. Mana senyumnya, mana senyumnya? Oh, sebab apa? Dia bangkit. Ya, sebab kuasanya, kuasa iblislah dikalahkan.
takut. Dia di pihak kita, men. Tuhan pelindungku, keselamatanku, dapat kita rimau dan hidup selamanya. Kami beri puji. Jangan ada yang ketinggalan, yang di balkon juga. Angkatlah kedua tanganku, Bapak Ibu saudaraku. Sembah Dia. Yang memuji. Engkau Allah yang hidup. Satu kali lagi ya Bapak Ibu saudaraku. Lebih dahsyat. Kami beri puji. Kami beri hormat. Segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup. Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Minta selamanya. Semua serukan selamanya. Sorak-sorai bagi Dia. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Bukan karena kami merindukan berkat-Mu, bukan karena kami merindukan pemberian-Mu, tapi kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami rindu bernyanyi dengan hati yang bersyukur Bapa. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang kami pikirkan. Engkau sediakan yang terbaik Tuhan. Semuanya Engkau sediakan Dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya,
bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, seperti pujian ini berkata, ku bersyukur padamu sebab Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh hatimu ada pada diri kami. Sungguh kami berkata ya Tuhan bahwa sejauh timur dari barat, sedemikian jauhnya, panjangnya cinta Tuhan atas kami. Jauh setinggi langit, demikianlah besarnya kasih Tuhan atas kami. Dan kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami adalah kelompok orang-orang yang dicintai, yang disayang, yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Dan ketika kami beribadah, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, amat sangat baik dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, jika kita setuju bahwa Tuhan amat sangat baik mengasihi kita, kita tepuk tangan dan sorak-sorai untuk kebesaran dan kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi sebelum duduk, kemuliaan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Bapak Aswin Tanusaputra yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di Bethany Nginden. Bapak Ibu, saya bergumul untuk menyampaikan firman apa yang cocok buat saudara. Dan saya mau memberikan judul tema khotbah pada pagi hari ini, belajar percaya. Ternyata di dalam kehidupan ini, di dalam kita beriman kepada Tuhan, di dalam kita menaruh pengharapan, di dalam kita percaya, kita tidak pernah berhenti sekolah, kita tidak pernah berhenti belajar. Saya ingat waktu saya sekolah dulu saudaraku, sebagai mahasiswa, lulus dari Universitas Surabaya S1, saya wisuda selesai sudah saudara. Kemudian tahun 96 saya mulai migran ke Australia, ambil sarjana 2, master degree, sekolah lagi saudara-saudaraku, kemudian wisuda selesai. Setelah itu dilanjutkan Doctor of Philosophy, sarjana 3, sekolah lagi, selesai, di wisuda selesai. Saya sudah gak mau belajar lagi saudara-saudaraku, selesai sudah belajar. Tetapi di dalam iman, di dalam percaya, di dalam menaruh pengharapan, saya mau berkata kepada saudara, kita semua gak ada yang selesai sekolah. Sampai hari ini saya pun masih jadi student, jadi mahasiswa, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kami wisuda, School of Ministry, sekolah orientasi melayani Gereja Bethany Indonesia, saya berkata, walaupun kau sudah belajar kelas salvation, keselamatan, belajar kelas Roh Kudus, engkau sudah lulus, engkau dapat sertifikat, engkau maju ke depan, pakai baju wisuda, engkau tidak pernah berhenti belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan topik yang kita mau belajar, kisah yang kita mau belajar dari firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-11. Kita buka bersama Yohanes pasal yang ke-11. Topiknya, judulnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania atau di Bethany. Ini nama gereja kita diambil ya dari kisah ini saudara-saudaraku. Kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat yang kelima, Yesus
memang mengasihi Maria, mengasihi kakaknya, ya, dan mengasihi Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita loncat ke ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Dari kata Tuhan Yesus itu saya ambil menjadi topiknya, supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Pak, belajar percaya yang Bapak maksudkan apa? Hari ini saya khotbah sederhana, saudaraku. Saya mau mengajarkan kepada saudara 3 hal yang kita harus selalu belajar percaya. Dan untuk menekankan poin saya ini, saya punya 1 cerita kesaksian kejadian yang sesungguhnya ditambah dengan 3 lukisan sebagai ilustrasi yang saya mau cerita kepada saudara. Yang pertama, saudaraku, jemaat Betani yang dingin, dan saudara dan saya harus belajar percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Bapak Ibu, saya tadi di sana di mimbar, saya langsung nangis ketika kita menyanyi, ku bersyukur padamu sebab Tuhan kau mengasihiku. Waduh saudaraku, saya nggak menyangka kalau pujiannya pun sudah disiapkan topik yang tepat buat saudara dan saya. Kita harus yakin belajar bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu cinta kepada kita. Siapa yang percaya dicintai Tuhan? Lambaikan tangan. Bisa kita tepuk tangan untuk Tuhan kita? Haleluya. Kalau kita dalam keadaan sehat, kalau kita dalam keadaan baik, kalau kita ada pekerjaan yang baik, anak kita baik, suami kita baik, istri kita baik, semuanya baik, ekonomi kita baik, untuk kita berkata, oh aku disayang sama Tuhan, semua bisa, saudaraku. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, justru dalam keadaan sakit, justru dalam keadaan masalah, justru dalam keadaan kesusahan, justru dalam keadaan penderitaan, dalam keekonomi yang sukar, dalam keadaan tubuh yang sedang menderita atau sakit, kita tetap harus percaya Tuhan itu cinta dan Tuhan itu sayang kepada kita. Jangan mengambil standar, saudaraku, bahwa saudara tidak dicintai Tuhan karena keadaanmu yang buruk. Kita kembali kepada kisah yang ada di Betani ini. Oh Bapak Ibu, ini adalah kisah yang sering kali Bapak Betani, ya, Bapak Pendeta almarhum Alex Tanusa Putra sering sekali berkhotbah. Ya, saya teringat walaupun saya belum lahir, ya, di tahun 1965 kisah ini menjadi kisah yang sangat menguatkan beliau, sehingga gereja kita seluruh Indonesia sampai saya yang ada di luar negeri pun nama gereja kita adalah Betani. Saya ingat beliau berkata, karena di Betani itu Tuhan selalu tinggal di Betani. Tuhan itu sayang sama Betani. Tuhan itu sayang karena ada Maria, ada Marta, ada Lazarus di sana. Ya, kalau ini versi saya, saudaraku, Tuhan itu senang sekali tinggalnya di Betani karena di Betani ada Marta. Iya toh, walaupun kita semua tahu bahwa Yerusalem itu, saudaraku, Tuhan Yesus selalu pergi ke Yerusalem karena di Yerusalem ada bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus gak pernah nginep di Yerusalem, selalu nginepnya itu di Betani. Karena Betani itu cuma 2 mil jauhnya daripada Yerusalem. Bapak tahu dari mana? Ya dari firman Tuhan. Salah satunya di Matius pasal 21, saudara lihat, Tuhan Yesus selalu tidurnya bermalamnya di Betani. Dan semua Talmud, semua kita berkata Tuhan Yesus tinggal di Betani. Suka sekali karena ada Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan sayang kepada mereka karena Marta itu suka melayani. Saya bayangkan Tuhan Yesus suka tinggal di Betani karena begitu dia bangun pagi, Marta langsung berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Pagi ini breakfastnya, makan paginya mau gimana? Cappuccino, latte, mau pakai full cream milk atau soy milk, almond milk. Mau tehnya apa? Ulung tea ada. English breakfast ada. Makannya bagaimana? Telurnya bagaimana? Mau gado-gado, mau rawon, mau apa? Semuanya ada. Wah, Tuhan Yesus senang, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus juga senang tinggal di Betani karena di Betani ada Maria. Maria itu selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan.
Oh, saya ingat Om Alex almarhum selalu berkata bahwa itu lambang pelayanan horizontal dan vertikal di Betani, harus ada firman Tuhan disampaikan. Ya, makanya Maria memberi minyak narwastu dan ini gedung ini jadi, saudaraku, narwastu dari beliau. Ya, nah. Jadi terjadilah mujizat yang luar biasa. Yesus mencintai dan kita semua tahu persis, saudaraku, bahwa Tuhan itu senantiasa tinggal di Betani karena Tuhan cinta kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Saya ingat beliau pernah berkata demikian, makanya di gereja kita nggak perlu pendeta selebriti. Kita nggak perlu penyanyi yang terkenal. Nggak perlu siapa, karena yang penting bukan pendetanya, yang penting bukan orang-orang, yang penting Tuhan Yesus hadir di Betani. Amin. Oh haleluya, Tuhan Yesus itu hadir di Betani. Jadi Betani harus menjadi gereja di mana Tuhan hadir. Ya, karena Tuhan itu cinta sama Betani. Tapi kembali kepada poin saya. Walaupun kita semua tahu 2 kali disebutkan di dalam konteks Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Bahkan Maria dengan Marta kirim pesan kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu loh, Koko, Lazarus itu yang lagi sakit itu, yang kamu cintai, yang kamu sayangi itu sakit. Tapi ternyata Tuhan itu diam. Tuhan gak jawab doa, saudara-saudaraku. Tuhan bahkan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada, sehingga dia terlambat datang. Dan ketika Tuhan Yesus terlambat datang, Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini mengajarkan kepada saudara dan mengajarkan kepada saya. Walaupun kita orang yang disayang, dicintai Tuhan, dan Tuhan hadir menyertai kita, bukan berarti kita bebas dari sakit penyakit. Bukan berarti kita bebas dari persoalan. Tetapi ketika kita mengalami persoalan, saudaraku, dan jangan saudara berkata, oh iya enak Pak Han itu ya. Sehat, keluarganya bagus, anaknya melayani, tinggalnya di luar negeri, jadi gembala gereja, bla 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 bla. Tuhan mungkin gak sayang sama saya, keadaan saya susah Pak. Saya ini belum menikah, saya menikah belum punya anak. Pak, saya lagi cari kerja, gak pernah dapat promosi. Ekonomi saya ya begini, rumah belum lunas, mobil masih nyicil, masih gak punya mobil, masih naik sepeda motor dan lain sebagainya. Apa jangan-jangan Tuhan gak cinta kepada saya? Saudaraku, itu bohong. Itu semua tipuan setan. Apapun keadaan saudara, jangan ragukan kasih Tuhan. Dia Tuhan yang sempurna mengasihi saudara dan mengasihi saya. Amin. Dia Tuhan yang mencintai saudara dan mengasihi saya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus terus belajar beriman, belajar percaya bahwa cinta Tuhan itu besar sekali. Tidak bisa diukur dengan standar. Kalau kita mengalami sakit penyakit berarti Tuhan tidak cinta. Bukan seperti itu. Contoh yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah saya kenalkan kepada saudara keluarga Bapak Wiono Poncoharyo. Ya, dengan Ibu Selvi, 3 anaknya, ya, Fernat, Tadeo, dengan Teola. Beberapa dari antara saudara mengenal beliau. Saya kenal beliau sudah lama waktu saya menjadi mahasiswa daripada beliau. Beliau mantan dosen saya di Universitas Surabaya. Ya, jadi saya tahu beliau cinta Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan di gereja ini. Ada mungkin beberapa di antara saudara yang menikah diberkati oleh beliau. Dibaptis juga oleh beliau. Beliau sangat aktif melayani di gereja Betani Nginden ini. Tetapi yang saya mau cerita kepada saudara adalah putri bungsunya yang kecil, saudara, yang perempuan, yang namanya Teola. Biasanya kita panggil Ola. Ola ini spesial, saudaraku. Seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita sudah bisa melihat. Kenapa, saudaraku? Sejak dari kecil, Ola sekolah di Betani, saudaraku. Sekolah minggu di Betani. Sekolah di TK Tunas Betani lagi, saudaraku. Saudara bisa melihat, bayangkan. Dia 4,5 tahun. Ini fotonya pada saat dia melayani, saudaraku. Main drama di gereja di Betani, saudara-saudara. Ya, menari buat Tuhan. Namanya Teola. Itu artinya the gift of God. Hadiah daripada Tuhan. Jadi Ola bukan saja sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia juga mau belajar Alkitab. Dia mengikuti sekolah orientasi melayani di gereja kita. Saudara bisa bayangkan dia menjadi best student
tahun 2015 di usia yang ke-9 tahun. 9 tahun, kelas 4 SD. Dia sejak 4 SD, dia selalu juara Bible quiz. Dia hafal Alkitab, tahu akan ayat-ayat firman Tuhan. Suka berdoa, suka melayani Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan Ola itu tanggal 6 Desember 2017. Dia usia 11 tahun, kelas 6 SD. Dia lulus School of Ministry Gereja Betani Indonesia, gereja kita ini, saudara-saudara. Ya, di gereja kita punya doktrin, punya dogma, saudaraku, salvation, Holy Spirit, divine healing, blessing, second coming. Ya, ditambah dengan leadership 1, leadership 2. 7 kelas orang dewasa Ola lulus, saudaraku, di usia 11 tahun. Menurut saya ini adalah rekor, saudaraku, yang paling muda. Dulu saya pikir di tahun 1987, saya angkatan kedua SOM, saudaraku, di gereja ini. Tapi saya lulusnya kalau saya nggak salah, usianya waktu itu saya 15 tahun sekian, saudara-saudara. Ola 11 tahun. Jadi Ola bertumbuh sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dia usia 17 tahun. Dia sudah menjadi mahasiswa di Universitas Ubaya, Surabaya. Ya, dia pandai, dia smart. Dia mewakili ikut lomba debat bahasa Inggris nasional, semifinalis, saudara-saudara. Tetapi sangat, saudaraku, saya mau pakai kata apa ya? Sangat disayangkan mungkin. Kita beberapa di antara kita tahu Teola Oriana Poncoharyo meninggal dunia di usia 17 tahun pada tanggal 28 September 2023 kemarin. Sangat mengagetkan, saudara-saudara. Dan saya sebagai kawan dekat daripada Pak Ponco pun, saya tahunya pun terakhir-terakhir, saudara-saudara. Karena beliau tidak cerita kepada saya, jadi saya tahunya pada saat sudah sakit kanker stadium yang keempat di ovariumnya, kandungannya. Anak yang sangat muda. Saya berkata, Pak, aduh kenapa? Sometimes saudaraku, saya bisa merasakan kenapa Tuhan izinkan penyakit ini bisa terjadi. Kalau ini terjadi kepada orang tua, ya oke lah saudaraku. Tapi ini terjadi kepada anak yang masih muda, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Satu ketika Pak Ponco bisa berkata kepada saya, Han, kamu bisa bayangkan kalau kamu punya anak dan anakmu lagi berdoa kepada Tuhan, teriak, Yesus tolong, Ola sakit, gak tahan, Tuhan Yesus tolong. Bagaimana perasaan saudara? Sebagai memiliki anak bungsu, anak putri yang satu-satu. Tetapi saya mau menguatkan kepada saudara. Saya berkata kepada Pak Ponco juga pada saat itu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu sayang kepada kita semua. Walaupun kau kena sakit penyakit, Tuhan cinta kepada Ola. Dan ada sesuatu yang luar biasa kita belajar dari Ola bahwa dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah berkata bahwa protes, Tuhan kenapa kok aku dikasih penyakit seperti ini dan usiaku sangat pendek mungkin menurut manusia, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Ola seringkali berkata kepada papanya, Papa harus tetap melayani. Papa tidak boleh cancel jadwal pelayanan. Kita harus tetap setia. Ola dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan itu sayang kepada Ola, bahwa hidup Ola ada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, itu yang luar biasa, yang sangat menyentuh saya, saudara-saudaraku, bahwa dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kesukaran, mereka masih bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap cinta kepada kita semua. Amin. Haleluya. Jadi Pak Ponco pun tetap melayani. Bahkan tanggal 1 Oktober, hari Minggu, tutup peti jam 2 siang. Pak Ponco masih datang di gereja ini dan membaptis jemaat yang dibaptis, saudara-saudaraku. Jadi saya mau menguatkan kepada saudara, apapun keadaan saudara, walaupun waktu usia pendek, walaupun harus dipanggil oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Sebab baik kita yang hidup maupun kita yang mati, kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita semua tahu, Alkitab berkata, kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kita semua tahu, saudaraku, Alkitab berkata dalam sekejap mata, in the twinkling of the eye,
damai. Pada saat nafiri yang terakhir dibunyikan. Pada saat tanda diberi. Pada saat penghulu malaikat berseru. Pada saat sangkakala Allah dibunyikan. Nanti Allah akan turun bersama-sama saudara. Dan kita semua yang mati akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik? Tuhan itu cinta kepada kita semua. Sehingga kita semua punya kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk kehidupan yang kekal. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Haleluya. Ada video 5 menit Pak Ponco akan memberikan kesaksian. Bagaimana perasaan sebagai orang tuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Hal. Selama 17 tahun lebih kami mendidik, kami melatih dan seterusnya untuk menjadi seorang pribadi yang bukan cuma secara umum smart dan seterusnya, tapi juga punya kerohanian yang luar biasa. Tapi 2 bulan terakhir dalam kehidupannya, kami yang belajar, khususnya saya belajar hal-hal yang indah dari dia. Tentang kemurnian mulai dari kemurnian hati, kemurnian kehidupan. Dan dia menunjukkan kepada saya tentang bahwa hidup itu kalau manusia melihatnya itu dari panjangnya, dari lamanya. Ternyata enggak. Yang penting bagaimana menyelesaikan, bagaimana membuat banyak hal berdampak. Bagaimana juga memiliki iman yang murni. Karena orang memiliki iman bahwa Tuhan itu baik, itu akan mudah dalam kondisi semuanya baik. Tapi dalam keadaan yang begitu, dalam tekanan, penderitaan, masih mengatakan Tuhan itu baik. Lalu kasih yang murni. Sekali lagi, kasih itu lebih terasa kalau hal-hal itu baik. Tapi dalam kondisi yang begitu menderita, mau total untuk jasum, sempat waktu saya lagi ngerawat dan sebagainya itu, kemudian dia ngomong, seharusnya dia protes, tapi enggak. Dia memutuskan untuk tetap menerima, menjalani, tetap meyakini bahwa Tuhan mengasihi. Bahkan saya sendiri enggak sadar, pada saat ibadah, dan hal-hal begini ini beberapa kali. Cuma saya enggak tahu kalau itu sekitar beberapa bulan sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Dia ngomong, "Pak, tadi Tuhan mengkonfirmasi bahwa semua ada di tangan Tuhan. Dan kasih Tuhan itu betul-betul luar biasa kepada Allah." Waktu saya dengar itu, saya peluk. Dan saya mengatakan, percaya, kasih Tuhan itu sempurna. Dan waktu itu saya belum mengerti bahwa itu sebetulnya beberapa bulan sebelum pergi untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana melihat kasih Tuhan secara sempurna, secara murni, itu saya belajar luar biasa. Terutama pada waktu saya melihat bagaimana dia berjuang melawan sakit dan sebagainya. Ada 3 pelajaran yang saya dapatkan dari proses ini, yang kemudian saya bisa sharekan, yaitu yang pertama, bahwa bagaimanapun kita harus belajar untuk merelakan yang bukan milik kita. Sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kita, semuanya ini bukan milik kita, itu milik Tuhan. Jadi kalau waktu Tuhan minta kembali, biarlah kita melepaskannya dengan penuh kerelaan. Bahwa di dunia ini nggak ada yang tetap selain Tuhan sendiri. Yang kedua, pada waktu kita mendapatkan kesempatan, biarlah kesempatan itu betul-betul kita maksimalkan supaya kita tidak sesali nantinya.
Seperti saya sudah maksimal. Sehingga saya tidak menyesali. Dan kemudian juga saya bersyukur kesempatan-kesempatan kalau kita mendapatkannya dari Tuhan. Biarlah itu dilakukan dengan benar. Yang ketiga, ini yang paling tinggi nilainya. Yaitu apa? Tetaplah memiliki damai sejahtera. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Bisa baik, bisa buruk, bisa manis, bisa pahit. Apapun. Biarlah tetap memiliki damai sejahtera. Di Filipi 4 ayat 13. Biarlah itu menjadi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat itu juga diucapkan oleh Allah pada waktu menjalani. Dan biarlah saya mau tutup dengan apapun dalam kehidupan ini. Biarlah kita sadar ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Tetap dalam iman yang benar. Tetap setia apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini adalah hari yang ke-150 Allah sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi biarlah kesaksian ini menjadi satu peringatan buat saudara dan buat saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang kepada kita. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, terima kasih Tuhan. Saya mau belajar percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi aku. Katakan amin. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk menjelaskan bahwa betapa kasih Tuhan itu begitu besar. Lukisan pertama yang saya mau cerita kepada saudara adalah lukisan ini, The Return of the Prodigal Son by Rembrandt, saudara. Pelukis Belanda yang sangat terkenal ini melukis oil painting, oil on canvas. Dimensinya 262 cm kali 205 cm di tahun 1667. Lukisan yang sangat terkenal sekali, saudara-saudaraku. The Return of the Prodigal Son. Ya. Mana gambarnya? Haleluya. Nah, ya itu saudara-saudaraku. Nah, jadi Rembrandt itu pada saat dia melukis lukisan ini, dia sangat terpesona dengan hati Bapa, dengan cinta ayah yang begitu besar yang diambil dari Lukas pasal 15. Ya, tetapi kalau saudara melihat lukisan ini, saudara kan bingung kenapa kok ada bapak kemudian merangkul anak, itu jelas. Terus siapa yang duduk di situ? Yang duduk di situ adalah kepala suku, orang yang kaya, saudaraku ya, yang sangat mewah sekali. Kemudian yang berdiri di sana itu adalah kakaknya yang dalam kondisi marah, kemudian ibunya itu yang melihat dari belakang. Ini lukisan yang diambil dari Lukas pasal 15. Kita semua tahu Lukas pasal 15 ada seorang anak bungsu yang sangat kurang ajar sekali. Dia berkata, Papa kasihkan aku seluruh harta warisanku. Kalau dia minta harta warisan bapaknya masih hidup. Dengan kata lain dia ngomong apa saudaraku? Dia ngomong, Papa itu sudah mati saja, warisan aku ambil sekarang. Kira-kira begitu saudaraku, kurang ajar sekali. Dia ambil harta dari ayahnya, dia pergi ke negara yang jauh. Dia menghabiskan semua uang ayahnya. Dia main pelacuran saudaraku di tempat yang jauh. Kemudian dia jatuh miskin. Dan ketika dia miskin, dia tidak bisa makan. Bahkan dia berjaga babi, menjaga babi. Dan mau makan ampas babi, makanan babi aja tidak bisa. Dan kemudian dia berpikir saudaraku, oh lebih enak jadi pegawai di rumah bapakku. Jadi dia pulang saudara-saudaraku. Jadi seakan-akan dia gak bertobat saudaraku. Dia itu kembali atau pulang tuh gara-gara susah. Gara-gara gak bisa makan. Tetapi Lukas pasal 15 adalah menjelaskan betapa besarnya kasih Bapa, kasih Tuhan kepada kita semua. Dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Ayat itu saudaraku sangat menyentuh Rembrandt saudara-saudara. Sangat menyentuh saudaraku karena apa? Karena kita semua tahu saudaraku. Seorang ayah pada zaman itu biasanya yang sukses dia akan memakai pakaian yang besar saudaraku, yang mewah. Ada seperti jubah begitu. Dan kemudian dikatakan dia berlari. Dan kata berlari di sini bukan berlari jalan cepat, bukan. Bukan berlari maksudnya olahraga jogging begitu, bukan. Kata berlari dalam bahasa aslinya adalah lari pertandingan, saudara-saudara. Dan kemudian karena dia bertanding, dia harus mengangkat jubahnya sehingga kakinya akan kelihatan. Dan adalah sesuatu yang memalukan buat seorang ayah yang tua menunjukkan kakinya kepada orang lain. Tetapi dia nggak peduli karena dia berlari, dia bertanding, saudara-saudara. Kenapa dia bertanding? Bertanding sama siapa? Ya bertanding sama yang dilukis tadi itu, saudaraku. Orang tua itu, orang kaya itu, kepala suku, mungkin sama kakaknya. Karena apa saudara? Ayahnya harus pastikan dia lebih cepat sampai di depan pintu desanya, pintu kampungnya. Kalau dia kalah cepat saudara-saudaraku, dan ketika anak bungsu ini kembali saudaraku, dia akan di-stop oleh orang-orang desa itu dan mereka akan melakukan yang namanya kesasah seremoni. Ya, saya nggak bikin-bikin ini saudaraku, itu ada dalam Talmud, ada dalam Ketubot berapa gitu saudara, atau komentari, Bible komentari. Saudaraku, mereka akan ambil poteri saudaraku dan mereka akan memecahkan itu dengan kacang yang sudah dibakar dan mereka akan stop. Kamu tidak boleh pulang. Kamu bukan bagian daripada komunitas kita. Kamu adalah orang yang jahat. Kamu adalah orang yang membuat ayah kamu itu kamu anggap sudah mati. Kamu tidak ada pengampunan. Kamu tidak bisa kembali. Tidak ada pengampunan untuk kamu kembali. Jadi saudaraku, ayahnya itu harus memastikan dia harus lari lebih cepat, mendahului semua orang-orang itu. Makanya dia lari, dia lebih cepat, dia cium anaknya, dia pasang cincin sebagai tanda bahwa engkau sekarang menjadi anakku. Dia memberikan sepatu yang paling baru. Dia mengambil jubah yang paling bagus untuk diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya pada saat kembali, saudara-saudara, dibawa sama ayahnya. Ayahnya akan ngomong kepada kepala suku dan orang, tidak ada lagi kesasah seremoni, tidak ada lagi upacara pengusiran daripada anak ini. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita punya kerinduan untuk kembali, ketika kita punya kerinduan, kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Dan itu dibuktikan, buktinya saudara semua hadir ibadah pada hari ini. Berarti saudara mau kembali kepada Tuhan. Dan pada saat saudara mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan lebih cepat mendahului untuk mengasihi saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh haleluya. Belajarlah percaya, jangan goyah bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihimu. Jangan hitung, jangan nilai, jangan kasih nilai standar cinta Tuhan kepada kita dengan nilai berdasarkan apakah berkat kita diberkati, kita mendapat mujizat atau dan lain sebagainya. No, Tuhan itu cinta kepada saudara dan kita harus terus belajar percaya. Yang kedua saudaraku, kita harus terus belajar percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. God always has a better plan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya. Ayo lebih kuat lagi, katakan, saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Katakan amin. Kembali kepada konteks ini saudaraku. Maria dengan Marta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus yang kau kasihi sakit. Maksudnya apa? Mereka berdoa minta kesembuhan. Tetapi Tuhan tidak mengaruniakan kesembuhan buat Lazarus. Enggak, saudara-saudaraku. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika Tuhan diam, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa Lazarus, Tuhan tidak mengabulkan doa Maria, Tuhan tidak mengabulkan doa Marta. Doa mereka apa? Tuhan sembuhkan kami. Dan ketika Tuhan tidak mengabulkan mereka, bukan berarti Tuhan tidak cinta. Tuhan senantiasa cinta kepada Maria, Marta dan Lazarus. Dia selalu tinggal di situ. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Karena dia selalu punya rencana yang lebih baik. Apa Pak rencana Tuhan untuk Lazarus yang lebih baik? Ya salah satunya adalah Tuhan mau Lazarus mengalami yang namanya kebangkitan. Iya toh? Bukankah Tuhan Yesus datang di Betani dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Selalu ada kebangkitan dan
Dan pada saat kisah ini saudaraku, Tuhan Yesus sudah dikenal sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia sebagai penyembuh, tetapi belum pernah dipikirkan bahwa dia sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi Tuhan itu senantiasa mau memberikan yang lebih baik. Dan kebangkitan itu jauh lebih baik daripada kesembuhan. Iya apa ya saudara-saudara? Saya sering kali bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan. Saya sering melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat kesembuhan. Tapi untuk kebangkitan saya belum pernah ngalami saudara-saudara. Saya jadi teringat saudaraku di tahun 2002. Pertama kali saya menjadi senior pastor gembala sidang saudara-saudaraku. Dan karena waktu itu Om Alek berkata, kamu harus jadi gembala bahasa Inggris. Saya bilang bagaimana saya bisa memenangkan orang Australia, wong bahasa Indonesia saya bahasa Inggris saya belepotan kayak gini. Iya toh. Saya ingat dulu waktu saya kuliah di universitas, saya bikin paper tebel-tebel saudara-saudaraku ya. Tebel. Bahasa Inggris tapi dapat nilai pas-pasan. Karena apa? Karena dosennya ngomong begini. Oh, you are using English as the language with Indonesian grammar katanya. Broken English. Paper saya tebal-tebal disebut broken English. Bagaimana broken English bisa melayani Tuhan di gereja bahasa Inggris. Makanya setiap kali saya khotbah bahasa Inggris saya bilang saya minta maaf. Karena Inggris saya broken English. Tapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Dia bisa memakai broken English untuk menyembuhkan broken heart. Gitu terus semuanya, mau tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita. Dan saya bilang, I'm sorry my English is not good, but my Jesus is very very good. Saya berkata begitu. Saya ingat saudaraku di awal-awal itu, tahun 2002, saya pikir bagaimana gereja bisa berkembang. Ya, memenangkan orang bule bagaimana caranya. Dan mulai banyak orang Afrika masuk, saudara, orang dari Zimbabwe, orang dari Zambia, Mauritius mulai datang, saudara, South Africa. Saudara-saudaraku, karena waktu itu saya masih muda, tahun 2002 itu berarti berapa? 24 tahun yang lalu. Saya mulai melayani di rumah sakit. Mulai masuk rumah sakit, saudaraku, mendoakan orang setiap hari mulai ke sana. Dan ketemu dengan beberapa orang, saudara, ada orang Indonesia di sana. Wah, saya yakin deh sembuh. Saya percaya pasti terjadi mujizat. Saya bawa perjamuan kudus, mendoakan dan lain sebagainya. Setelah berapa bulan meninggal orangnya, saudara. Waduh, sakit hati saya, saudara-saudara. Aduh, Tuhan, bagaimana Tuhan? Tidak terjadi mujizat. Bahkan saya ingat waktu itu, saudara. Di rumah sakit. Saya tanya, berapa lama meninggalnya? Kira-kira 30 menit yang lalu. Jadi saya pikir 30 menit masih ada harapan. Dalam nama Yesus, bangkit, saudara-saudara ya. Mungkin keluarganya juga kaget saya doa begitu. Saya tutup mata, saya buka mata sedikit, tidak bangkit. Ya sudah, saudara-saudara. Karena apa? Kebangkitan itu sukar. Tidak mustahil bagi orang, betul nggak saudara-saudara? Dan ketika saudaraku tidak terjadi yang namanya kesembuhan, tidak terjadi doa yang dijawab buat Maria, Marta dengan Lazarus, karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan langkah. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik, yaitu memberikan kebangkitan untuk Lazarus. Jadi kalaupun nanti saudaraku, kita semua visa kita, paspor kita masuk surga itu ya kematian. Kalau Tuhan belum datang, walaupun saya percaya Tuhan akan datang segera, saudara-saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan senantiasa punya rencana, ada kebangkitan. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu tidak sama. Jalan Tuhan dengan jalan saya itu tidak sama. Demikianlah firman Tuhan. Gak samanya itu seperti tingginya langit dari bumi. Tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita gak sama. Kata Yesaya 55. Tapi walaupun gak sama itu, kita harus belajar percaya bahwa rancangan Tuhan yang beda sekali sama kita. Tingginya dari langit dari bumi. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya.
Jadi apapun yang terjadi kita harus belajar percaya Tuhan selalu punya yang lebih baik. Ketika doaku tidak dijawab, Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan punya langkah yang lebih indah. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Karena Tuhan bukan Tuhan yang pasif, bukan Tuhan yang diam. Dia adalah Tuhan yang aktif. Dia selalu turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan. Pak, kebaikan yang seperti apa kalau doaku nggak dijawab? Mungkin Maria, Marta dengan Lazarus pun berpikir yang sama. Apa yang Tuhan akan lakukan? Sudah terlambat, sudah expired. Tetapi walaupun manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya, tetapi saudara dan saya harus percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. God made all things beautiful in its time. Sama-sama katakan amin. Ayo sama-sama tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Lukisan yang kedua yang saya mau sharing kepada saudara sebagai satu ilustrasi adalah lukisan ini, saudara. Lukisan ini, saudaraku, disebut Checkmate. Dilukis, saudaraku, oleh pelukis Jerman. Namanya Friedrich Moritz August Rich. Ya, tahun 1831. Oil on panel. 32,3 kali 39 cm. Kecil sekali. Lukisan ini sangat terkenal, saudara-saudara. Kenapa disebut Checkmate? Karena saudaraku itu setan, saudaraku yang jahat begitu, ya itu lambangnya setan. Lagi main catur sama manusia, itu manusianya lagi stres, saudara. Aduh, main catur kalah. Checkmate, gak ada jalan lagi keluar. Yang di tengah-tengah itu malaikat, saudara. Ya. Lukisan ini terkenal bahkan digantung, saudaraku, di museum yang namanya The Louvre, saudara. The Louvre Museum di Paris. Ya. Saya sudah 2 kali ke Paris dan 2 kali ke museum itu. Lupa, saudaraku, karena dulu usia masih kecil gak sempat lihat yang ini, saudara-saudara. Ya. Lukisan ini terkenal, saudaraku, kenapa? Karena Christie's Live Auction menjual lukisan ini tanggal 7 Oktober 1999 dengan harga 67.500 British Pound. Ya. Saya bikin Aussie dollar kira-kira 130.000, berarti 1,3 miliar lah kira-kira, saudaraku. Ya, itu tapi 24 tahun yang lalu, saudara-saudara. Nggak tahu harganya sekarang mungkin sudah jadi puluhan miliar, saudara-saudara. Ya. Jadi lukisan ini digantung di The Louvre Museum di Paris. Dan kita semua tahu, pada saat saya ke sana 2 kali, saudara-saudaraku, mereka selalu berkata yang ditonjolkan adalah lukisan Mona Lisa. Betul nggak ya? Kalau saudara pernah pergi sana, selalu ditunjukkan Mona Lisa. Jadi satu ketika, saudaraku, ada seseorang namanya Paul Morphy. Dia adalah juara main catur daripada Amerika. Dia ikut tour, saudaraku, datang di sana dan kemudian datang, saudaraku, dan kemudian tour leadernya berkata, ini loh adalah satu gambar yang namanya Checkmate. Tolong gambar cek. Bukan gambar tadi, jangan ganti dulu. Nah itu, saudara. Ini adalah the game of life. Ini adalah kehidupan manusia. Ya, itu adalah gambar setan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa kalah sama setan. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu, saudara. Sudah, dia hanya menjelaskan begitu, namanya Checkmate. Ayo sekarang kita jalan, lihat Mona Lisa. Jadi semuanya ikut lihat Mona Lisa. Tapi Paul Morphy, saudara-saudaraku, lihat lukisan ini. Dia enggak ikut, enggak tertarik sama lukisan yang lain. Dia lihat lukisan ini. Oh, dia pandangi terus. Sampai satu ketika dia datang, saudaraku, kepada orang-orang dan kepada tour leadernya. Dia bilang, salah. Salah ini lukisan, judulnya salah. Aduh, kok judulnya salah itu gimana? Karena judulnya Checkmate. Salah itu. Enggak, itu betul. Itu maksudnya yang melukis itu. Bahwa setan itu ya kadang-kadang dalam kehidupan kita gak punya jalan langkah lain. Terus tapi dia bilang enggak bisa. Duh, kenapa kamu bilang gak bisa? Karena aku ini pemain catur. Pemain catur sama orang awam cara melihatnya berbeda. Kalau pemain catur lihat papan catur modelnya begini. Dan dari gambar itu
Setannya itu pikir dia menang, padahal dia belum tentu menang. Manusianya yang pikir dia pasti kalah, dia masih belum sadar bahwa dia masih bisa menang. Loh, kenapa? Ya karena saya pemain catur. Karena pemain catur dan saya ahli catur, juara catur. Ketika saya melihat gambar itu, saya mau berkata bahwa the king has one more move. Rajanya masih punya satu langkah lagi. Dan kalau raja itu melangkah dengan cara yang seperti sebagai pemain catur, itu yang namanya setan pasti bisa kalah. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena banyak di antara saudara dan saya, kita juga di dalam kehidupan juga stres, saudara-saudara. Aduh, sudah gak punya langkah lagi. Sudah hampir kalah. Setan bilang checkmate. Oh, sakit penyakit berkata checkmate. Oh, krisis ekonomi berkata checkmate. Oh, bos kita, orang lain berkata checkmate. Kita jadi stres ini, saudaraku, hampir mati. Tetapi hari ini ada berita yang baik. Injil Kristus diberitakan. Kita punya Raja Yesus Kristus. And the King still has one more move. Raja kita masih punya satu langkah. Dan langkah raja ini memberikan sesuatu yang lebih baik buat saudara dan buat saya. Ayo, come on, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Belajarlah percaya apapun yang terjadi, engkau disayang, engkau dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, belajarlah percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya satu langkah, punya rencana yang lebih baik. Dan poin yang ketiga, percayalah, belajar percaya. Apapun yang terjadi, kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa Maria, Marta dengan Lazarus. Walaupun Tuhan diam dan delay. Walaupun Tuhan membiarkan kematian, saudara-saudaraku, dialami oleh keluarga ini. Mereka mengalami yang namanya kesedihan dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa berkata penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jawab Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi walaupun Ola sudah bersama dengan Tuhan, dia tidak mati. Dia bersama dengan Tuhan. Dan satu ketika nanti kita semua akan ketemu dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Haleluya. Ayat yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini saya mau sampaikan yang sama, mengulangi apa yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau engkau percaya, engkau pasti melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak di sini yang percaya? Angkat tangan saudara tinggi. Tinggi, engkau pasti melihat kemuliaan Allah. Pasti melihat kemuliaan Allah. Tapi Pak, doa saya belum dijawab. Tapi Pak, keadaan saya, engkau tetap disayang oleh Tuhan. Pemain musik boleh kembali. Saya tutup dengan cerita ini, saudaraku. Lukisan yang terakhir. Saudara-saudaraku. Lukisan ini, saudaraku, adalah lukisan The Dream. Ya, tapi sebelum saya cerita tentang The Dream, saya mau kenalkan kepada saudara, ada seorang yang namanya Steve Wynn. Steve Wynn ini, saudaraku, adalah raja kasino Las Vegas. Jadi kalau saudara pergi ke Las Vegas, di jalan stripnya itu ya, resort itu kanan kiri itu, dia punya banyak resort di Las Vegas, dia rajanya. Nah, tahun 2001 yang namanya Steve Wynn ini, saudara-saudaraku, dia membeli sebuah lukisan. Lukisan ini, saudara-saudaraku, dia beli 60 juta US dollar. Berapa banyak itu? 60 juta US dollar, saudara-saudara, kali 16 ribu ya sekarang. 60 juta itu di 2001, saudara-saudara. Ya, dia beli lukisan ini, saudaraku, The Dream, karya Pablo Picasso, 1932, waktu Pablo Picasso usia 50 tahun. Oil on canvas, 130 kali 97 cm. Saudara-saudara, saya lihat lukisan ini, saudaraku. 60 juta US dollar. Saudara-saudara.
saya lihat lukisannya kok jelek sekali gitu ya saudara-saudara. Rasanya anakku bisa gambar lebih bagus dari ini, saudara. Saya pikir kalau saya punya 60 juta US dollar, sungguh saudara, kalau punya 60 juta US dollar, bangun gereja lebih banyak supaya Injil Kristus diberitakan. Sungguh saudara-saudara. Tapi dia beli lukisan ini 60 juta, saudara-saudara. The dream. Saudara-saudaraku, apa yang bagus saya nggak tahu. Saya bukan orang lukisan, saudara-saudara. Tapi saya nggak guyon. Ini saya ngomong sama saudara ini apa adanya. Dan kemudian saudaraku, apa yang dia beli 60 juta di tahun 2001, itu di 2006 Oktober tepatnya saudaraku, dia naik harganya jadi 139 juta. Investasi yang luar biasa. Dan yang beli namanya Steve Cohen. Ini adalah bilioner saudaraku yang di New York saudaraku. Jadi dia terbang, saudara, mau terbang ceritanya. Tapi sudah deal 139 juta. Waduh, Steve Wynn sewenangnya bukan main. 1 hari sebelum dia jual lukisan tadi, saudara-saudaraku, dia ngundang teman-temannya, cuan, untung nih saudara-saudara. Beli 60 juta di 2001, di 2006 139 juta. Jadi dia kumpulkan teman-temannya, dia lupa kalau dia itu punya penyakit namanya retinitis pigmentosa. Dia tidak bisa melihat mata dengan jelas, saudara. Dia kumpulkan sama teman-teman, dia ambil wine, ngobrol. Ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan. Dia mau nunjukkan ini lukisan The Dream. Waktu dia bawa-bawa gini tanpa dia sadar, dia ngobrol-ngobrol gini, bahunya trak. Kena lukisan 139 juta itu, saudara. Robek. Aduh, saudara, batal, gak jadi dijual, robek. Siapa sih mau beli? Saudara-saudaraku. Tetapi Steve Wynn gak kehilangan akal. Dia cari, saudaraku, orang yang bisa jahit, bisa bikin jadi bagus. Dia terbang ke Eropa, saudara, lihat saya nggak punya kesempatan, saya nggak mau cerita tentang, tapi pada prinsipnya adalah, saudaraku, dia berhasil ketemu orang yang bisa memperbaiki lukisan itu. Jadi The Dream itu, saudaraku, dipulihkan. Sehingga kalau saudara lihat dari depannya, saudaraku, wah, tidak ada yang tahu kalau pernah robek. Bahkan saudara panggil orang yang paling ahli melukis pun, kalau melihat dari depan, saudaraku, dia tidak akan pernah tahu kalau lukisan ini pernah robek, pernah dijahit, kecuali kalau dibalik, saudara. Waktu dibalik baru kelihatan dari belakangnya kalau lukisan ini pernah direstorasi, pernah diperbaiki. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saya mau cerita kepada saudara dan saya pun juga sama, kita manusia sama, kita ini sudah robek. Saya pun broken man, saudara-saudaraku, robek hati ini, saudaraku, karakter dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika saya datang kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa merestorasi menjadi baik, sehingga kelihatannya penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaannya pasti akan dinyatakan. Haleluya. Jadi kalau orang bertanya, waduh Pak enak ya hidup Bapak ya, luar biasa ya, semuanya bagus, kudus, luar biasa. Saya bilang, karena saudara lihat saya di mimbar. Saudara lihat saya, tapi saudara harus tahu kalau saya cerita di balik ini semua berapa tahun yang lalu, saudara, saya pun juga robek. Banyak di antara kita juga begitu, saudaraku. Doa kita belum dijawab, persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan. Tetapi cerita saya tentang The Dream, saudaraku, belum selesai. Karena apa, saudaraku? Karena kemudian, tepatnya di 26 Maret 2013, saudaraku. 12 tahun kemudian setelah Steve Wynn beli dengan harga 60 juta. Lukisan itu laku dijual, saudaraku. Bukan dengan harga di bawah, saudaraku. Tapi justru harganya tambah naik. Jadi 155 juta. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya setelah lukisan itu, saudaraku, robek, rusak, kemudian diperbaiki, dan kemudian dijual, value-nya lebih besar, lebih tinggi daripada sebelumnya yang belum pernah direstorasi. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita ini semua manusia, kita ini semuanya rusak, tapi karena darah Kristus Yesus, kita dipulihkan. Dan ketika kita dipulihkan, value kita akan penuh kemuliaan, menjadi indah. Amin. Berapa banyak yang mau belajar percaya akan hal itu? Lambaikan tangan saudara. Bisa kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Apapun yang terjadi, belajarlah percaya.
Kasih Tuhan sempurna atas saudara dan saya. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara dan saya. Mari angkat tangan saudara, mulai sembah Dia. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, semuanya menyanyi. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Yang di bawah sampai belakang, yang di balkon, angkat kedua tanganmu dengan iman, berseru, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita memuji, mari kita Kami menyembah percaya dengan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Setiap mata ditutup di tempat ini, saya tahu Tuhan mau berbicara kepada saudara. Sebab seringkali doa kita belum dijawab. Seringkali keadaan kita belum menjadi lebih baik seperti Maria, Marta dengan Lazarus di Betani. Tetapi mari kita belajar percaya, berkata Tuhan, Kau baik. Tuhan, kasih-Mu sempurna. Aku berserah kepadamu. Aku belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan langkah. Tuhan selalu punya yang lebih baik. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Dan aku terus percaya kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengambil komitmen pada pagi hari ini? Setiap mata ditutup, saudaraku. Saya tidak mau mempermalukan saudara, tetapi kalau keadaan saudara mungkin dalam keadaan tekanan, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sukar. Mungkin ada sakit penyakit yang belum Tuhan sembuhkan. Bahkan mungkin ujungnya adalah kematian. Tetapi hari ini percaya, belajar percaya. Di dalam proses ini kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Kalau saudara di dalam keadaan kesesakan dan saudara butuh pertolongan, saudara butuh lawatan Tuhan. Setiap mata ditutup, angkat kedua tangan saudara tinggi. Ada berapa banyak yang, oh Tuhan, Engkau lihat ada begitu banyak. Terima kasih saudara angkat tangan. Saudara yang angkat tangan, mari kita berdoa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau terus belajar untuk percaya. Aku terus belajar, aku tidak akan pernah berhenti sekolah. Di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam ibadah. Di dalam membaca firman, di dalam memuji, di dalam berkata, Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau layak untuk terima pujian. Kemuliaan-Mu pasti dinyatakan. Dan kami yang sedang menderita pada saat kami mengangkat tangan ini. Pada saat kami sakit, kami mengangkat tangan, kami berkata, Tuhan, kami percaya.
bahwa apapun yang kami alami, penyakit kami, sakit penyakit kami, kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Oh, shalom, shalom, shalom. Haleluya. Tuhan melawan umat-Mu, Tuhan sama umat-Mu. Tuhan Kau menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Yang sedang dalam kesukaran, Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, kami percaya the King Jesus has one more move. Masih ada langkah, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan, masih ada kebangkitan, masih ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami rindu semakin hari kami boleh terus percaya kepadamu. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, kami tetap mau percaya bahwa kasih-Mu itu sempurna, penyertaan-Mu itu sempurna, dan pribadi-Mu tak pernah berubah buat setiap hidup kami Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Biar Engkau yang terus pimpin kehidupan hamba-Mu ini. Biar dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sungguh kami rindu memberikan dengan hati yang bersuka cita. Karena kami sangat mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagi. Kata mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.